Oke. Ya. Kamera action. Sekarang kita ada di Taipa. Kita mau mengenalkan apa arti Taipa itu. Taipa, kalau bahasa Indonesianya Taipa itu mangga. Bahasa daerahnya orang kita berarti Taipa. Inilah daerah yang dibilang Taipa. Nah, ini semua cucunya almarhum Muhammad M. Qasim. Salah satu keluarga yang terbesar saat ini berdomisili di Banda Putih di bawah kaki Gunung Pongko. Yang sudah menghasilkan anak dari keturunan M. Qasim berapa orang? Berapa orang, Pak? Anak yang Qasim berapa? 7 orang. 7 orang. Almarhum sudah 2 orang. Berarti tinggal 5. Ya, jadi dari 5 orang ini menghasilkan cucu berapa? Siapa yang bisa jawab? Dari anaknya almarhum siapa yang pertama yang anaknya siapa yang pertama anak pertamanya? Bukan, anak pertamanya bukan Om. Muhaida. Berapa orang anak? 4 orang anak. Anaknya Muhammad Jumana berapa orang? 6 orang. 6 orang. Kalau yang kedua siapa? Anaknya Ibu Mardia berapa orang? Anak kedua, anak ketiga. Oh, Anak ketiga 3 orang. anak keempat dari Haja Mardia berapa orang? 5 orang. Dari Haja Mardia 3 orang. Haja Masnia 8. dari almarhum Harmawati ada 4 orang kalau nggak salah. Nah, dari cicitnya itu banyak, masih banyak. Nanti kita jelaskan satu persatu. Hah? Oke. Harmawati. Ada 6 orang. 2 sudah almarhum. Oh ya, 6 orang betul. Tahu dari Ibu Masnia, Haja Masnia berapa? 8. 2. Nah, itu dari cucunya sudah sekian banyak, belum cicitnya. Jadi sedikit kita menjelaskan apa arti daripada Taipa itu, kita serahkan kepada kepala suku Bapak Rastam. Cucu tertua dari Muhammad Qasim. Muhammad. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya jelaskan, jadi almarhum Muhammad Qasim ini memiliki anak 8 orang. Jadi mohon maaf tadi beliau Pak Muhsin itu 7 orang keliru. Jadi Pak Muhammad Qasim ini memiliki anak 8 orang. Yang satu meninggal di kubur di Matano, 2 di Banda Putih. Yang masih hidup sekarang alhamdulillah masih ada 5. Seperti itu. Jadi yang tertua itu almarhumah Muhaida, anaknya itu ada Haji Tasdir, Juni, Haryati, Janati. Ada yang mau live. Jadi Muhammad Qasim sendiri ini sebetulnya aslinya dia orang Padoe. Beliau di Kawata, kemudian ketemu berjodoh dengan nenek kita Muhaida, asli Totaiba, anak dari Abdullah yang sering dipanggil atau biasa dipanggil Budu. Beliau lahir di seputaran Tunggin dan Matano ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita sudah tidak bisa pastikan lagi sebetulnya beliau lahir di mana, karena pada dasarnya masyarakat Taipa ini hidup berpindah-pindah. Dulunya bukan Taipa namanya, bukan Taipa. Taipa itu adalah gelar. Pohon yang ada ini begini terus modelnya. Ini dalam seperti sejarah. Jadi konon dulu kita mempunyai 40 panglima perang. Salah satunya itu adalah ada Singkoako dan lain sebagainya. Itu ciri khasnya mereka adalah menghilang. Yang biasa disebut meporahu, ada ilmu yang mereka bisa menghilang. Nah, konon mangga ini katanya kita tidak pernah bisa melihat mangganya buahnya yang masak. Buahnya yang masak. Kalau mau dapat buahnya harus dipetik mentah. Kalau dia masak hilang. Nah, disitulah kenapa orang
kita ini digelari orang Taipa karena dulu nenek moyang kita itu suka menghilang. Nah, kita dan memang tidak pernah kita temukan mangga ini masak. Nah, itu. Tapi kalau kita lihat ini, kalau sekarang mungkin kita bisa hubungkan bahwa ini karena berdekatan dengan hutan, kemudian di belakang ada gua-gua, mungkin banyak kelelawar, sehingga yang masaknya itu diambil oleh kelelawar. Nah, seperti itu. Tapi sebelumnya Taipa ini sebenarnya bukan tempat pemukiman. Ini masih bagian dari tempat perkebunan. Pemukiman kita yang sebenarnya itu ada di Bure, itu yang terakhir. Sebelumnya kan kita ada di Sorowako, di Helai sana, di Utuno, di Soluro sana, di Watumu itu. Terus pernah di Balesi juga. Kemudian dari Balesi pindah ke sini. Nah, Bure itu sendiri bukan berarti yang orang sekarang ini selalu mengartikan bahwa Bure itu adalah tabure-bure atau terhambur. Tidak seperti itu. Bure itu berasal dari kata ampas sagu. Kalau orang merogoh sagu itu ampasnya itu kalau angin pueno matano, ombak dari matano, burenya itu lari ke situ, kumpul di situ karena dia berbentuk sedikit, kumpul di situ sehingga dia dibilang bure. Nah, sehingga sekarang inilah salah satu upaya orang untuk menghilangkan kita, untuk agar kita hilang dari permukaan. Salah satunya adalah menghilangkan sejarah, sehingga ada yang merasa malu bahwa kalau dia dikatakan orang bure itu karena dia terpisah-pisah, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Bure itu bukan berarti dalam artian bahasa Bugis terpisah-pisah, terhambur-hambur. Seperti itu. Jadi itu jangan kita lari ke situ. Yang benarnya itu adalah kenapa dibilang bure, karena itu tempatnya, karena orang dulu menokok sagu di sebelah sana, burenya itu lari ke situ, kumpul di situ sehingga dibilang bure. Nah, almarhum Om Kasim ini Bu, kenapa kita khususnya di keluarga Om Kasim, orang Taipa ini khususnya di keluarga Om Kasim, kenapa kita hidup berpindah-pindah? Itu terlebih karena beliau adalah imam yang tertua yang berada di sekeliling Danau Matano ini. Begitu. Jadi beliau dimanapun ada kampung yang baru dibuka, termasuk sampai Porongpanai di kerajaan Matano ini, sampai Porongpanai sana berbatasan dengan Towana atau orang Pamona di sana di Mangkutana. Itu mulai dari situ, ketika ada kampung baru dibangun, beliau ditipu, beliau datang diambil, dijemput untuk memimpin agama di situ, membangun masjid, kemudian mengajarkan orang agama Islam. Nah, begitulah kondisinya sehingga kita hidup berpindah-pindah, terkhusus kita. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana sehingga keluarga Muhammad Kasim ini, terutama anak-anaknya, berdomisili di Bone Putih, Desa Matano, tinggal di bawah kaki Gunung Pongko kalau tidak salah. Nah, 1964 kita terakhir tinggal di Bure. Kemudian 66 ke Matano, habis itu kita ke 74 kita ke Landangi. Nah, di situ beliau juga jadi imam. Kemudian berpindah ke Bone Putih. Nah, makanya kita bisa berada di sana itu karena salah satunya itu adalah tugas beliau juga sebagai imam. Kemudian ada pembagian wilayah, lokasi, bahwa untuk jika kita berdiri dari Porongpanai, untuk sebelah kiri jalan dari Matano itu diberikan oleh Mokole pada waktu itu untuk ditempati oleh masyarakat Taipa. Untuk di sebelah kanan jalan, jika kita berdiri dari Tambunga Porongpanai, itu milik Tambee. Nah, sehingga karena memang daerah Bure Taipa ini dan sekitarnya ini sudah kecil, semakin sempit, sementara kita semakin banyak, sehingga para pemimpin kita pada saat itu lebih memilih lokasi tersebut. Ya, pertanyaan saya terakhir Pak, saya dengar sejarah dari keluarga dari Muhammad Kasim ini, yang kampung yang begitu terpencil daerah Bone Putih di bawah kaki Gunung Pongko, katanya sudah banyak menghasilkan sarjana, bahkan sudah sampai ada yang kedokteran. Bagaimana sejarahnya? Apakah pekerjaan orang tua mereka ini di karyawan sebagai karyawan vale atau petani? Nah, ini salah satu keberhasilan yang perlu kita apresiasi bersama. Sebetulnya di keluarga kita ini kan memang pada dasarnya memang tidak ada yang kaya, tetapi insya Allah dengan segala kekurangannya memiliki semangat yang luar biasa. Pekerjaannya tidak jelas, tetapi semangatnya kuat, sehingga dengan cara apapun pendidikan itu harus dicapai.
dengan tekad yang kuat, alhamdulillah saat ini sudah melahirkan puluhan sarjana dan sisa sedikit yang menganggur, dan yang termasuk yang sedikit itu ya berdoa saja. Ya, saya kira cukup sekian untuk saat ini sebab kita terganggu dengan ada ular hitam di atas ini. Untuk selanjutnya kita berpindah ke daerah Bure. Kapten silakan siapkan kapalnya, kita berlayar.